Hari ini kita akan membahas puasa intermiten untuk penurunan berat badan yang serius. Ada banyak aspek menarik dan sangat keren dari puasa intermiten yang perlu kamu ketahui. Pertama-tama, ini sangat murah, bahkan gratis. Bahkan kamu akan menghemat uang, mudah dan tidak membutuhkan usaha. Kamu tidak melakukan apa-apa, kamu hanya menghindari sesuatu. Kamu menghindari makan, puasa memberi kamu waktu ekstra. Jadi kamu tidak perlu memasak sepanjang hari. Puasa membantu kamu hidup lebih lama. Karena meningkatkan fungsi kognitifmu, membuatmu lebih pintar, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi risiko banyak penyakit. Jadi ada banyak manfaatnya. Ada beberapa kekurangan dari berpuasa. Yang pertama, kamu akan kehilangan banyak berat badan. Itu berarti kamu harus mengeluarkan lebih banyak uang. Dari sudut pandang ini akan jadi lebih mahal dan karena kamu tidak memasak sepanjang hari, kamu akan punya banyak waktu luang. Jadi, kamu harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Dan karena semua uang ekstra itu tidak kamu habiskan untuk makanan, kamu akan punya banyak uang ekstra yang harus kamu pikirkan mau digunakan untuk apa. Dan itu bisa jadi masalah. Tapi puasa intermittent bukanlah diet, melainkan pola makan dan tidak makan. Ini memberi kamu kendali untuk menentukan kapan tubuhmu boleh makan dan kapan harus menghindari makan. Jadi kalau dipikir-pikir, itu adalah pertanyaan terburuk yang bisa kamu tanyakan ke tubuhmu. Pertanyaannya adalah, apa yang diinginkan tubuhku hari ini? Kamu bakal dapat jawaban yang gila sebenarnya. Kalau aku tanya sekarang, mungkin jawabannya donat, atau mungkin sedikit dan keripik kentang. Kalau kamu tanya tubuhmu apa yang diinginkan, kebanyakan kamu bakal dapat jawaban yang sangat tidak sehat. Ini terutama berlaku kalau gula darahmu bermasalah. Karena kalau gula darahmu terlalu rendah atau terlalu tinggi, kamu bakal dapat jawaban yang gila. Ini seperti duduk di kursi belakang mobil dan dibawa keliling sama sopir yang gila. Ini bukan situasi yang baik, karena sekarang kamu udah tidak lagi memegang kendali. Dan sayangnya, makanan udah mengendalikanmu sepanjang hidupmu. Sebenarnya, seluruh keberadaan kita berputar di sekitar makanan. Itulah kenapa puasa intermittent bisa membantumu mengambil alih kendali atas kegilaan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat kuat untukmu secara pribadi, dengan kemauan, disiplin diri, dan terutama untuk kesehatanmu. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui tentang puasa intermittent. Setiap kali kamu makan, kamu memicu insulin. Jadi, insulin gak hanya meningkat karena gula dan karbohidrat, tapi juga meningkat secara umum setiap kali kamu makan. Jadi semakin jarang kamu makan, semakin sedikit insulin yang kamu picu, dan semakin banyak manfaat yang kamu dapatkan. Tubuh kita telah berevolusi untuk tidak makan dalam waktu yang sangat lama. Karena dulu makanan sangat sulit didapat. Tubuh kita telah mengadaptasi dan mengembangkan segala macam genetika luar biasa untuk bertahan hidup tanpa makanan. Dan ketika saya bicara tentang bertahan hidup, saya maksud adalah gen bertahan hidup, gen perbaikan, dan penonaktifan gen penyakit. Misalnya, saat Anda berpuasa, kanker akan nonaktif. Jadi, ketika Anda mulai berpuasa, banyak mekanisme bertahan hidup yang menakjubkan terkait DNA Anda akan aktif. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menerapkannya secara tepat. Oke? Bayangkan rata-rata orang makan 3 kali sehari. Mereka juga ngemil di antara waktu makan, jadi 3 kali makan dan 3 kali ngemil. Jadi seperti 6 kali makan, sepanjang hari mereka mengalami lonjakan insulin yang sangat sering dan tubuh mereka sangat dirugikan oleh hal ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berhenti ngemil. Ini adalah langkah pertama. Jadi Anda hanya makan 3 kali sehari dan lakuin ini sampai Anda merasa nyaman. Lalu tahap berikutnya adalah melewatkan sarapan atau makan pertama. Jadi dengan kata lain, saat Anda bangun pagi, Anda tidak akan benar-benar merasa lapar karena Anda nggak ngemil. Terutama jika Anda menjalani diet keto. Tapi video ini sebenarnya tidak khusus membahas keto, melainkan tentang pola puasa dan bagaimana cara memulainya dengan baik. Jadi, biarkan rasa tidak nafsu makan di pagi hari menentukan apakah Anda akan makan atau tidak. Karena prinsip dasarnya adalah jangan makan kecuali Anda benar-benar lapar. Jadi Anda bangun, tidak lapar, jangan makan. Tahan selama mungkin sampai waktu makan pertama. Oke, Anda berusaha agar makan pertama Anda terjadi saat makan siang kan? Saatnya makan siang. Jadi misalnya Anda makan jam 12 dan jam 6, itu berarti Anda berpuasa selama 18 jam. Oke? Ada jendela makan selama 6 jam, lalu puasa selama 18 jam. Jika Anda menambahkan lebih banyak lemak di akhir makan untuk membantu situasi ini, entah itu alpukat, segenggam kacang macadamia, atau pikan, atau jenis lemak apapun,
Ini memungkinkan Anda berpuasa lebih lama dan lebih mudah beralih ke tahap berikutnya. Sebagai catatan tambahan, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, terutama yang berkaitan dengan kadar gula darah. Misalnya, jika Anda memulai makan dengan salad besar dan menambahkan saus minyak zaitun ekstra virgin, lalu menambahkan cuka balsalik atau bahkan cuka apel di atasnya, Anda akan memberikan efek yang sangat baik pada kadar gula darah Anda, oke? Pertama, Anda mengonsumsi serat. Serat membantu menahan lonjakan insulin. Serat adalah satu-satunya karbohidrat yang tidak memicu insulin. Lemak dalam minyak zaitun ekstra virgin juga tidak terlalu memicu insulin, bahkan bisa dibilang tidak memicu sama sekali. Dan lemak itu membantu Anda menyerap beberapa nutrisi yang larut dalam lemak dari salad tersebut. Dan yang saya maksud adalah fitonutrien. Nutrisi ini larut dalam lemak. Anda akan mendapatkan manfaat dari hal ini. Cuka, baik itu cuka apel maupun cuka balsamik, memberikan efek anti-diabetes yang sangat kuat. Karena membantu menurunkan kadar gula darah dan insulin Anda, itulah sebabnya saya merekomendasikan cuka apel. 1 sendok makan dicampur air beberapa kali dalam sehari. Ini aja udah akan sangat membantu Anda. Dan kemudian jika Anda menambahkan sedikit kayu manis ke dalam diet Anda, baik di minuman itu atau di makanan lain, kayu manis adalah hal kuat lain yang akan membantu kadar gula darah Anda. Dan tentu saja, vitamin D adalah hal lain yang bisa Anda tambahkan ke campuran ini dan cukup dengan mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Ini akan membantu Anda. Oke, sekarang Anda berada di tahap makan 2 kali sehari, bukan? Jendela makan 6 jam. Sekarang, idealnya Anda tidak ingin ngemil di dalam jendela makan itu, tapi kalau emang harus, waktu ngemil adalah saat itu, bukan di jendela puasa. Karena kita hanya ingin 18 jam puasa murni. Anda akan melakukan ini untuk sementara waktu, oke? Sampai Anda terbiasa. Lalu Anda ingin melanjutkan ke langkah berikutnya, terutama jika Anda ingin menurunkan lebih banyak berat badan, oke? Yang ingin kita lakukan adalah mendekatkan 2 waktu makan itu dalam rentang waktu 4 jam. Misalnya, Anda bangun pagi, berpuasa sampai siang, masih belum lapar, Anda lanjutkan, lalu Anda berpuasa sampai jam 2 siang. Anda makan makanan pertama Anda, lalu makan kedua Anda pada jam 6 sore. Sekarang kita punya jendela makan selama 4 jam dan jendela puasa selama 20 jam. Ini akan menjadi lebih baik lagi, dan Anda akan melihat lebih banyak kehilangan lemak. Anda akan melakukan ini selama beberapa minggu sampai Anda merasa nyaman. Dan kemudian tahap berikutnya adalah lapisan krim di atas kue ini. Maaf, saya tidak bermaksud menggoda Anda dengan kue, tapi ini disebut omat 1 kali makan dalam sehari. Sekarang yang terjadi adalah kita menggabungkan 2 kali makan yaitu menjadi 1 kali makan besar. Pastikan makanannya kaya nutrisi dan sehat, karena itu satu-satunya yang akan Anda makan. Tentu saja, Anda nggak akan bisa mendapatkan kalori sebanyak saat makan 2 kali. Tapi manfaat utamanya sebenarnya bukan karena Anda mengurangi kalori, melainkan karena Anda berpuasa selama 23 jam. Ini akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk sistem imun Anda, otak Anda, efek anti penuaan, dan proses perbaikan tubuh. Belakangan ini, saya menemukan sesuatu yang merupakan penyempurnaan lain dari pola OMAD ini. Sesuatu yang mungkin ingin Anda pertimbangkan. Ini bisa membuat perbedaan besar pada kualitas tidur Anda. Perubahan kecil ini bisa memberikan perbaikan yang lebih besar pada gula darah, insulin, dan resistensi insulin Anda. Dan itu adalah dengan makan makanan terakhir Anda paling lambat jam 3 sore. Jadi, di tengah hari. Karena semakin larut Anda makan, hal itu bisa memengaruhi siklus tidur Anda dan mengaktifkan gen tertentu yang berkaitan dengan makanan, yang pada akhirnya bisa mengganggu tidur Anda. Jadi, Anda mungkin ingin mencoba hal ini. Cobalah makan sedikit lebih awal. Pastikan Anda makan besar di tengah hari. Mungkin sekitar jam 2 atau 3, lalu lihat apakah Anda tidur lebih nyenyak. Saat ini saya sudah melakukannya dan saya merasa tidur saya jauh lebih baik. Ini juga akan membantu Anda menurunkan berat badan lebih banyak. Karena semakin baik Anda tidur, semakin sedikit kortisol, semakin banyak hormon pertumbuhan, semakin banyak pembakaran lemak, dan banyak manfaat lainnya. Energi Anda juga akan meningkat. Sekarang, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil Anda. Misalnya, kita bisa menambahkan olahraga. Kita juga bisa menambahkan diet ketogenik sehat yang saya rekomendasikan dengan bahan-bahan berkualitas lebih baik dan lebih banyak nutrisi di setiap makanannya. Ada banyak hal yang bisa Anda tambahkan ke dalam kombinasi ini. Sekarang, tahap terakhir dari puasa adalah menambahkan beberapa sesi puasa jangka panjang secara berkala. Anda bisa menambahkan puasa selama 48 jam seminggu sekali atau 2 minggu sekali.
atau bahkan puasa selama 72 jam, yaitu 3 hari, atau bahkan puasa selama 120 jam, yaitu 5 hari. Ini bisa sangat luar biasa untuk sistem kekebalan tubuh Anda, terutama jika Anda ingin mencegah kanker. Karena ketika Anda mulai melakukan puasa jangka panjang, Anda benar-benar menghancurkan kanker di dalam tubuh Anda secara harfiah. Jadi, saya ingin memberikan gambaran umum tentang bagaimana Anda bisa mulai melakukan puasa intermiten dari awal dan bagaimana Anda bisa secara bertahap meningkatkannya sampai ke titik di mana Anda benar-benar bisa melakukannya demi penurunan berat badan yang signifikan dan manfaat kesehatan. Jadi, sekarang satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mulai. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan tunggu sampai komunitas medis akhirnya mengakui bahwa ini adalah hal terbaik untuk kesehatan Anda, karena itu tidak akan terjadi. Itu hanya akan terjadi ketika Anda sendiri mencobanya dan mengetahui kekuatan puasa intermiten serta apa yang bisa dilakukan untuk kesehatan Anda. Inilah solusi yang Anda cari dan Anda akan melihatnya ketika mencobanya. Jadi, cukup mulai aja. Dan hal berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah apa yang akan Anda makan. Saya punya beberapa video di playlist Mimi. Silakan cek mulai dari video pertama di sini.